Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kania Dewi dengan kode NIM 0448459117. Saya berasal dari UPBJJ Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Di sini, saya akan menjelaskan tentang topik COVID-19 yang berjudul Tatanan Kehidupan Baru pada Masa Pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih COVID-19 itu. COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular kepada manusia. Infeksi ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke wilayah lain, termasuk ke wilayah Indonesia. Adapun gejala dari coronavirus ini sendiri adalah demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, sakit pada tenggorokan, dan yang terakhir adalah sesak nafas. Dalam penanganannya, ada beberapa yang akan sembuh dengan sendirinya, dan ada pula yang memerlukan bantuan tenaga medis. Semua itu tergantung pada metabolisme tubuh kita masing-masing. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya memilih kontak dekat dengan penderita COVID-19, memegang area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, dan yang terakhir, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Karena adanya coronavirus mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respon realistis terhadap eksistensi COVID-19. New normal sendiri adalah perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Mengacu pada Permenkes nomor 0107 Menkes 328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Beberapa adaptasinya adalah sebagai berikut. Di pintu masuk tempat kerja, lakukan pengukuran suhu dengan alat ukur suhu. Mengatur jam kerja agar tidak terlalu panjang atau menghilangkan jam lembur. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak dalam perjalanan dari rumah dan selama berada di dalam perkantoran. Memfasilitasi tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan. Dan menerapkan physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Peraturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Panduan adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Membuat akses masuk di area sekolah menggunakan 2 pintu untuk menghindari kerumunan. Mengadakan cek suhu kepada peserta didik sebelum memasuki kelas. Mewajibkan memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Mewajibkan peserta didik mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah memasuki ruang kelas. Menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Peserta didik dihimbau membawa bekal berupa makanan dan minuman dari rumah. Dan yang terakhir adalah dilarang meminjam alat tulis maupun alat lainnya kepada sesama teman. Panduan adaptasi baru di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut, yaitu membatasi pergerakan orang luar yang hendak masuk ke lingkungan masyarakat, mengadakan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan lingkungan setempat, mengadakan penyemprotan disinfektan, memakai masker saat akan keluar rumah, dan yang terakhir adalah peniadaan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.